Terlahir di Magelang 17 Juli 1931 dari keluarga muslim dengan nama Jamal Bakir. Beliau mulai mempelajari ajaran Buddha semenjak beliau bekerja, hingga kemudian memutuskan untuk menjadi seorang biku. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan dalam Hidup Adalah Pilihan. Kali ini bersama Biku Kanti Daro. Kita memilih arah jalan yang kita tuju. Selamat pagi Bante Kanti. Selamat pagi, ya baik. Wow, ini saya sudah lama sekali nih ketemu Bante Kanti sejak usia muda. Bante Kanti usia berapa sekarang Bante? Baru 90 tahun kurang 2 bulan. Oh, baru 90 tahun kurang 2 bulan, bentar lagi ulang tahun ke 90 berarti ya. Iya. Iya, Bante ini berasal dari mana? Oh, saya lahir di Magelang 17 Juli 1931. Wow, 1931. Lahir dari keluarga Buddhis kah? Bukan, Ya, dari keluarga Muslim. dari keluarga Muslim. Iya. Berapa bersaudara Bante? Saya ada 10 bersaudara. Yang Buddhis akhirnya? Yang Buddhis saya, yang Katolik 2, yang lain Muslim. Oh, panjang umur semua Bante? Enggak, 10 bersaudara, tinggal saya dan adik saya 2. Oh, 1 Katolik, 1 Muslim. 2 perempuan adik saya. iya. Baik. Apa yang melatar belakangi Bante dari Muslim? Ini dari agama keluarga pada awalnya ya Bante? Ya itu kan hanya agama keturunan. Iya. Saya menjadi Buddhis dengan membaca. Karena waktu saya kerja di bank, ada teman saya kok asik membaca buku. Tiap kali pekerjaan selesai dia membaca buku. Jadi saya tanya, buku apa? Hanya cerita-cerita saja. Apa boleh saya pinjam? Oh boleh silakan. Dan sejak itu selama setahun saya membaca buku dan membaca buku. Akhirnya saya merasa saya ini bukan lagi Muslim, saya ini adalah Buddhis. Cocok gitu ya? Cocok. Karena itu saya, waktu itu profesi saya juga sebagai guru. Saya mengumpulkan murid-murid yang beragama Buddha dan juga orang tuanya. Kita mengadakan kebaktian tiap pagi. Saya pinjam tempat di Kelenteng, Malang. Ya, tiap hari Minggu pagi jam 9 kami kebaktian di sana. Jadi apa yang saya berikan ya yang saya baca. Yang saya baca itu yang saya berikan. Ternyata berlanjut. Tahun 1977 saya dapat pekerjaan di Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar. Waktu itu saya diangkat menjadi kepala sekolah Indonesia di Myanmar selama 5 tahun. Dan sini saya praktik belajar agama Buddha lebih mendalam, praktik meditasi dan sebagainya. Setelah pulang ke Indonesia tahun 82, saya ditempatkan di Inspektorat Jenderal Pendidikan ya, di Jakarta, yang tugasnya tiap bulan kontrol sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama 5 tahun. Baru kemudian saya pensiun. Waktu pensiun itulah saya, setahun sebelum pensiun saya katakan pada keluarga, pada istri, tahun depan saya pensiun, enaknya kemana? Iya. Apa jadi
ya katakanlah pengusaha ada tanah, kalau menjadi kerja pada orang, punya bos-bos besar yang bisa akan membantu, atau mau bekerja sebagai yang tidak mengikat, artinya tidak di bawah bos. Artinya lantas istri mengatakan, lah baiknya kemana Bapak? Baiknya kalau kamu setuju, saya ingin jadi biku. Dia diam. Setelah sudah Buddhis juga pada waktu itu? Sudah ikut ke Myanmar. Jadi setelah itu saya 2 kali ulang. Bagaimana? Kamu setuju atau tidak? Dia mengatakan setuju. Hidup tidak untuk kepentingan perut sendiri. Ya. Membina moral banyak orang itu jauh lebih baik. Saya setuju menjadi biku. Kalau setuju ya ini ditandatangani di atas materai. Jadi saya tidak memaksa. Dia setuju. Oke. Karena dia juga mendapat pelajaran praktik agama Buddha. Ya. Usia berapa itu Bante pada waktu itu? Pada waktu itu usia saya sudah berapa ya? 57. Oh, 57 ya? Ya, saya menjadi Buddhis umur 57. Iya. Menjadi biku, masuk menjadi biku. Buddhisnya sudah sebelumnya. Tahun 77 saya ke Myanmar tadi. Tahun 82 kembali ke Jakarta dan kemudian keliling seluruh Indonesia selama 5 tahun tiap bulan. Ya, dan itulah saya kemudian mempunyai pengetahuan lebih banyak umat Buddha di seluruh Indonesia. Karena itu setelah saya masuk pensiun, ya toh saya tidak meninggalkan keluarga begitu saja. Istri masih dapat pensiun, sedang anak saya hanya 1. Waktu itu sudah lulus Brawijaya. Sudah ujian lah, tinggal lulus dan pasti akan mandiri. Nah ternyata betul, pada saat saya ditapiskan menjadi biku, anak saya sudah dapat pekerjaan dan istri aktif mendukung. Ya, saya tidak hanya dengan semangat yang dia berikan, tetapi dia tinggal di wihara. Ya, tinggal di wihara Mendut. Dia membeli tanah, membeli rumah di sana, di samping wihara. Bahkan dibangun, dan sekarang rumah itu masih ada, dipakai khusus untuk menampung peserta wanita di Mendut. Ya. Saya mendengar Bante juga membuat tempat di wihara sini untuk wanita, kan? Ya. Apa yang menjadi landasan Bante membuat itu? Nah, saya mempunyai latar belakang pendidikan. Kalau ingin mengembangkan suatu organisasi agama secara mantap, ya harus ada kegiatan di bidang pendidikan. Itulah makanya saya tahun 71 tahun berapa? Saya tugas di sini tahun 92. Karena ditapiskan di Jakarta sebagai biku tahun 87. Jadi selama 5 tahun di Jakarta, baru dipindah ke sini. Dan wihara ini sebenarnya sudah saya dirikan sejak tahun 1971. Sebagai umat awam saya sudah membangun wihara ini. Tapi masih sederhana. Ya. Masih dari kayu.
bambu, ya atapnya saja yang genteng, dindingnya bambu, pintunya bambu, ya jendela-jendelanya juga bambu, ya tapi kami mendapatkan sumbangan, Banyak donatur ya Pak? ya banyak donatur, ya waktu itulah wihara ini berkembang dan berkembang sampai saat ini. Jadi seluruh bangunan ini adalah inspirasi yang saya peroleh dari selama saya di Myanmar, dan wihara ini menjadi wihara terlengkap karena menjadi pusat pendidikan para samanera atasilani, ini calon-calon penyebar dhamma ajaran Sang Buddha itu. Dan ini sudah saya dirikan tahun 2001. STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kemudian dilengkapi dengan bangunan ini, dan karena kami juga memberi kesempatan kepada wanita-wanita Buddhis yang ingin belajar Dhamma tinggal di wihara, maka sekarang ini kami mempunyai 95 mahasiswa Buddhis sebagai samanera dan sebagai atasilani, ya. Asrama gitu ya Pak? Ya semuanya tinggal di sini, Ya. semua gratis ditanggung wihara, biaya kuliah gratis, ya. Ya. Pakaian juga gratis karena mereka harus pakaian jubah, ya, baik wanita pakaian putih-putih, yang laki pakaian kuning. Ya. Karena makin banyaknya peserta yang masuk di STAB ini, maka saya memperluas tempat ini dengan mendirikan asrama khusus untuk wanita. Dan ini hanya ada di sini. Di seluruh Indonesia hanya ada di sini asrama khusus untuk wanita. Kecuali mereka sedang belajar, tapi juga menampung mereka-mereka yang sudah lulus, yang tidak ingin lepas jubahnya. Jadi mereka sekarang ini tinggal di sini, ya. Mereka kuliah, ada yang menjadi dosen, ada yang masih juga melanjutkan kuliah, karena di sini pendidikan hanya S1, tapi sudah banyak yang lulus S2 dari UM. Bahkan juga dari STAB mana, Ya. Semoro Bagaimana Tunggal. peran perempuan bagi Buddhism Pak? Seberapa besar? Tidak kalah dengan yang pria sebenarnya, karena anak-anak di sini saya didik tidak hanya menghafal, ya, ajaran-ajaran Buddhis, tapi mereka praktik berceramah. Jadi bisa berani memberikan ceramah di muka umum, walaupun pesertanya adalah laki-laki. Jadi tidak kalah dengan peran pria. Kesetaraan. Iya. Baik. Bante, apa harapan Bante ke depannya Bante? Kedepannya tentunya karena saya sudah makin tua, tidak lama lagi juga akan meninggalkan dunia ini. Tetapi setidak-tidaknya inilah warisan yang saya berikan, bahwa wihara ini dengan lengkap sekali. Ada Uposatagara yang sampai sekarang di Indonesia itu hanya ada 2 Uposatagara, yaitu di Jakarta, di mana dulu saya ditabiskan, dan di sini, karena seorang Buddhis hanya bisa ditabiskan menjadi biku di Uposatagara. Jadi Uposatagara itu sendiri sudah saya bangun tahun 98. Kemudian kami lengkapkan dengan ruang-ruang kuti-kuti para biku samanera, juga dilengkapi dengan museum. Karena banyaknya sumbangan-sumbangan yang mengalir dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, saya membuat museum. Ya, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana bisa ya, lihat. Baik, Bante,
sudah banyak karya yang Bante berbuat. Mungkin Bante ingin memberikan pesan kepada pemirsa tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana Bante, menurut Bante? Kami selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi, tukar pikiran tentang masalah hidup dan kehidupan ini. Dengan demikian, maka hidup tidak dikekang oleh satu kepercayaan yang membuta, tapi berdasarkan satu keyakinan logika yang akan mendasari keyakinan dan akan menjadi umat beragama yang penuh keceriaan, tidak menderita karena apa yang dilakukan adalah sesuai dengan kebenaran. Karena itu saya selalu memberikan bekal yang sangat sederhana. Jangan lupa bawalah kendi. Kendi isinya jamu. Jamu, jati, jaran. Apa itu kendi? Kendalikan diri. Jamu jaga mulut. Jati jaga tingkah laku. Jaran jaga pikiran. Iya. Ini kata-kata bijaksananya Bante. Iya. Baik Bante, terima kasih sekali untuk pertemuan ini. Iya. Sekilas tentang Bante Kanti, tapi kalau ingin berkenalan bisa ke sini ya Bante? Iya, bisa. Iya. Dan di sini yang saya tahu multi keyakinan, bisa belajar meditasi, betul Bante? Bisa, karena sini menjadi pusat latihan meditasi. Sementara belum dibuka karena masih COVID. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bante. Baik, selamat berkarya dan terima bahagia. kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu. Jiwa